Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fauzi Ahmad dengan NIM 24136075 ingin menyampaikan materi terkait perbedaan Aceh Tamiang sebelum dan sesudah terjadinya bencana serta pemulihan fisik bidang tanah air yang terdampak. Kita akan memasuki ke bagian pendahuluan. Nah, jadi banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia, termasuk salah satunya Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Tamiang Hulu, yang merupakan yang tidak hanya menimbulkan kerugian sosial ekonomi, tapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi fisik lahan dan bidang tanah. Dalam konteks kadaster, identitas fisik bidang tanah seperti batas, luas, letak itu merupakan elemen penting yang harus terdefinisi secara jelas. Tapi pasca bencana banjir, identifikasi fisik seringkali mengalami perubahan atau bahkan hilang, sehingga menyulitkan proses identifikasi ulang dan pemulihan data pertahanan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada perbandingan kondisi bidang tanah sebelum dan sesudah bencana banjir di Kabupaten Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, serta membahas upaya pemulihan identitas fisik bidang tanah yang terdampak sebagai bagian dari penataan ulang sistem pertanahan pasca bencana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode perbandingan untuk menganalisis kondisi fisik bidang tanah sebelum dan setelah bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Hulu. Data yang digunakan sendiri terdiri atas data primer ya, dan data sekunder. Data primer sendiri berupa dokumentasi foto atau citra sebelum dan sesudah bencana, dan sedangkan data sekunder berupa peta bidang tanah, citra satelit, literatur terkait pertanahan dan kebencanaan. Kita akan memasuki hasil pembahasan. Lokasi kejadian yang berada di Kabupaten Tamiang Hulu dengan titik koordinat 4 derajat 0,9 sekian-sekian. Secara administratif, wilayah ini termasuk dalam kawasan pedalaman Aceh Tamiang yang dilalui oleh beberapa aliran sungai dan mempunyai karakteristik topografi yang relatif datar hingga bergelombang. Secara spasial, lokasi penelitian ini berada pada kawasan penggunaan lahan campuran yang meliputi permukiman, lahan pertanian, dan kebun masyarakat. Keberadaan aktivitas manusia yang cukup intens di sekitar aliran sungai tersebut turut mempengaruhi dinamika hidrologi wilayah ini. Dan berdasarkan data bidang tanah yang diperoleh dari sistem bumi, interpretasi citra sebelum bencana, bidang tanah di lokasi penelitian mempunyai batas yang relatif jelas. Bentuk bidang tanah yang umumnya teratur dan sesuai dengan peta pendaftaran tanah dengan luasan yang konsisten dan penggunaan lahan yang stabil. Hasilnya, sebelum bencana terlihat pada gambar di bawah ini, cita dari Google Earth yang melihat kalau di sana masih terdapat banyak perumahan dan sungai, serta seberangnya ada perkebunan sawit. Namun, setelah terjadinya bencana banjir, menunjukkan adanya perubahan signifikan pada beberapa bidang tanah yang membuat perubahan tersebut menghilangkan tanda batas alaminya, pergeseran batas akibat erosi, serta penumpukan sedimen yang menutupi sebagian permukaan lahan. Perbedaan antara citra dan gambar sesudah bencana mengindikasikan bahwa banjir tidak hanya sekedar berdampak pada kerusakan lingkungan, tapi juga berimplikasi langsung terhadap kejelasan identitas fisik bidang tanah. Banjir di Kecamatan Tamiang Hulu itu disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Faktor utamanya adalah tingginya curah hujan yang menyebabkan peningkatan debit air sungai hingga meluap ke area sekitarnya. Selain itu, kondisi morfologi wilayah relatif datar turut memperlambat aliran air sehingga genangan berlangsung lebih lama. Faktor lain
Faktor lainnya yaitu berkurangnya vegetasi di daerah tangkapan air, terjadinya alih fungsi lahan, serta sedimentasi sungai yang mengurangi kapasitas tampung aliran. Dalam konteks pertanahan di Indonesia, negara yang mempunyai peran penting dalam pemulihan identitas fisik bidang tanah pasca bencana melalui Kementerian ATR BPN, pemerintah melakukan identifikasi ulang bidang tanah yang terdampak dengan cara pemetaan kembali, pengukuran ulang, serta verifikasi data administrasi. Beberapa negara lain yang rawan bencana alam telah menerapkan pendekatan khusus dalam pemulihan identitas bidang tanah pasca bencana. Semisalnya di Jepang, pemulihan kadastrar pasca bencana dilakukan dengan pemanfaatan teknologi di survei presisi tinggi dan sistem basis data pertanahannya terintegrasi. Sementara itu, di Belanda, penanganan perubahan bidang tanah akibat banjir dilakukan melalui penyesuaian data kadastrar yang berbasis pada pengelolaan wilayah terpadu antara tata air dan pertanahan. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa integrasi teknologi dan data spasial yang mutakhir serta koordinasi antar lembaga merupakan kunci utama dalam pemulihan identitas fisik baik bidang tanah pasca bencana. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai perbandingan dan kondisi bidang tanah sebelum dan sesudah bencana di Tamiang Hulu, bahwa bencana memberikan dampak nyata terhadap perubahan kondisi fisik bidang tanah. Perubahan tersebut meliputi hilangnya tanda batas alami, pergeseran batas bidang tanah akibat erosi, serta penumpukan sedimen yang membuat ketidaksesuaian antara kondisi fisik di lapangan. Hasil analisis citra satelit sebelum dan sesudah bencana juga menunjukkan bahwa banjir tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tapi juga berimplikasi langsung terhadap kejelasan identitas fisik bidang tanah. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam sistem kadastrar, terkhususnya dalam menjaga kepastian hukum hak atas tanah. Oleh sebab itu, pendekatan identitas fisik bidang tanah pasca bencana menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis melalui pemetaan ulang, pengukuran kembali, verifikasi data pertanahan oleh instansi terkait. Yes, cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.